yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sungguh kerajaan Allah. Kidung Jemaat 247 ayat 1 sampai 2. Bapa di dalam surga, yang kami sapa dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kembali Tuhan kami datang mengucap syukur, berterima kasih buat semua pertolongan, pengasihan, lawatan Tuhan di dalam semua kehidupan kami. Baik itu Tuhan dalam berbagai kesibukan kegiatan kami, dalam seminggu sepekan yang sudah kami lewati. Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami kehadiran yang baru, sehingga semuanya dapat kami lewati dengan baik. Berkat semua anugerah dan pertolongan kami pada Tuhan. Dan kembali kami bersyukur di mana Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami datang dalam menunaikan seluruh rangkaian tatanan ibadah hari pergantian Tuhan Yesus pagi hari ini hingga usainya. Puji Tuhan, seberapa kami yang ada, kami mohon rawatan Tuhan berlari memberkati kami, memberikan konsentrasi pemikiran kami yang penuh terarah dari ibadah, sehingga di dalamnya Tuhan kami dapat menaikkan puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka kami mendapatkan suatu hikmat kembali pada kami, baik itu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami pun juga berdoa dalam kami menunaikan seluruh tatanan ibadah ini, sifat selalu dapat mencapai pemikiran kami, supaya kami tolak kami tinggi dalam nama Tuhan Yesus. Mari kuasa Roh Kudus memberkati kami, sehingga kami juga mendapatkan suatu melipat terbagi
di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa yang Maha Kudus. Kami mengaku bahwa karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu, sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami, sehingga kami menyakiti sesama dan juga hati-Mu, ya Bapa. Demikian pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dan sucikanlah kami daripada segala dosa, dan layakanlah kami hidup di bawah anugerah berkat dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan, dan meneguhkan hati kami untuk membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Kasihani dan ampunilah kami, ya Bapa. Ya Yesus, tolong kami. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara jaga-jaga. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kerbiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumat akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memperkerat, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan telah mengucapkannya. Allah telah memperdamaikan isi dunia dengan dirinya sendiri dengan kedatangan Kristus Tuhan kita. Maka biarlah kita pun saling mengampuni dan saling berdamai agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Batu Karang dan Tebu, Kudus Jemaat 37 ayat 1 sampai 8.
pembacaan firman pengarahan buat kita pagi hari ini yang terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 1b hingga ayatnya yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga ayat 1b hingga ayatnya yang ke-11. Baik, kita sudah menemukan, kita membaca secara bergantian dari mimbar ayat yang 1b dan Bapak Ibu saudara-saudara yang kedua demikian seterusnya sampai ayat yang ke-11. Demikian perikop pembacaan firman pengarahan buat kita pagi hari ini, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Karena jikalau orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bertobat dalam Kristus Yesus dan tidak dalam percaya pada Tuhan Dia. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sampai di sana pembacaan firman pengarahan buat kita pagi hari ini. Berbahagia kita yang sudah membaca dan sedang mendengarkan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Tuhan Yesus diberkati. Tuhan pencipta semesta, hidup semat 289 dan seterusnya sampai kita hidup semat berdebat. Oh
Jemaat yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Roma 13:8-10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kebenaran hukum Taurat. Jemaat sekalian, dalam persekutuan dengan gereja segala, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun
iman kami berkata, ya Bapa, kerajaan-Mu kebenaran itulah bagian kami. Ketika kami mau memandang kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bapa yang baik yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kami datang di hadirat untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk mempelajari, untuk melihat, untuk membaca apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan pada saat ini yang akan kami baca ya Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan itu boleh terpancar dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Ini kami semua umat-Mu Bapa, ini kami semua jemaat-Mu ya Bapa, membuka hati kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan firman itu yang berkuasa di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dipenuhi, diberkati, dan firman itu boleh berakar bertumbuh dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami siap membaca dan merenungkannya, dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi salam. Puji nama Tuhan. Harapan dan doa kami kita semua ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan tentunya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kirim salam dari Pak Ari. Ini minggu kedua beliau tidak bersama-sama dengan kita karena ada pelayanan di Pulau Nias. Hari ini posisi Pak Ari bersama dengan tim ada di Pulau Marit. Dari Pulau Marit itu untuk mereka sampai ke Gunung Sitoli masih harus menempuh 2 pulau. Dari Pulau Marit namanya ke Pulau Telo, dari Pulau Telo ke Teluk Dalam, dari Teluk Dalam ke Gunung Sitoli. Itu perjalanan mereka sehingga boleh keluar dari Pulau Nias, dari Gunung Sitoli baru ke Sibolga, dari Sibolga baru ke sini. Jadi mohon doa Bapak Ibu untuk Pak Hari bersama dengan tim, kiranya Tuhan berikan cuaca yang terbaik sehingga esok mereka boleh keluar dari Pulau Marit menuju Pulau Telo, dari Pulau Telo ke Teluk Dalam, dari Teluk Dalam ke Gunung Sitoli. Doakan kesehatan mereka karena harus beradaptasi dengan cuaca laut, supaya Tuhan menolong memberkati kekuatan kesehatan mereka dan seluruh jemaat yang ada di Nias tentunya, supaya juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Itu salam dari Pak Hari bersama dengan tim. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46, dan kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang 44, jemaat membaca ayat yang ke-45 sampai dengan selesai. Demikian kebenaran firman Tuhan. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, perumpamaan ini tentu tidak asing bagi kita. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi kita dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita pasti sudah familiar, bahkan sudah sangat sering membaca, bahkan merenungkan akan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, sebagaimana perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat atau kepada para murid-murid yang
kerajaan surga. Mengapa begitu banyak dibuat atau diberikan oleh Tuhan Yesus perumpamaan tentang kerajaan surga? Tujuannya adalah satu, supaya setiap para pengikutnya, supaya setiap para umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus memahami betul, mengerti betul akan tentang kerajaan surga itu apa. Bukan hanya sekedar ilustrasi, bukan hanya sekedar hiasan, tetapi kerajaan surga itu sungguh-sungguh ada. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita baca di ayat 44 sampai dengan 46. Perumpamaan ini berbicara tentang harta yang terpendam dan mutiara. Apa yang diajarkan oleh perumpamaan ini? Yang pertama tentunya kerajaan Allah merupakan suatu harta yang tak ternilai. Itu gambarannya di sini. Kerajaan Allah merupakan suatu harta yang tak ternilai harganya, sehingga patut diinginkan melebihi dari segala sesuatu. Patut diinginkan melebihi dari segala sesuatu. Yang kedua, melalui perumpamaan ini, kerajaan Allah hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita menjadi anggota kerajaan itu. Ini yang akan kita lihat nanti. Kerajaan Allah hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita menjadi bagian dari kerajaan surga. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar dan menemukan beberapa hal, apa yang perlu kita lakukan dan apa yang menjadi pelajaran bagi kita. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudari, berbicara tentang harta tidak akan ada habisnya. Itu yang pasti. Berbicara tentang harta tidak akan ada habisnya. Yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang harta selalu hangat untuk dibicarakan dan selalu menarik untuk dibicarakan. Siapapun kita, kalangan apapun kita, tidak pilih kasta, tidak pilih golongan, tetapi ketika berbicara harta selalu hangat dan selalu untuk menarik untuk dibicarakan. Untuk mendapatkan harta, banyak orang yang melakukan berbagai cara. Banyak orang yang mendapatkannya dengan bekerja keras, mulai dari titik nol, mulai dari segala sesuatu, memperjuangkannya siang dan malam, jungkir balik, malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, untuk memiliki harta. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, berbicara tentang harta adalah topik yang sangat hangat dan tidak akan pernah habisnya untuk dibicarakan. Kalau saya buat pertanyaan sederhana, siapa yang tidak mau memiliki harta? Semua kita, siapapun orang dunia, pasti pengen memiliki harta, pasti rindu, bahkan mengejar harta itu. Mari kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang kita pelajari atau apa yang perlu kita lakukan melalui kebenaran firman Tuhan dari ayat 44 sampai 46. Hal yang pertama kita lihat bersama-sama yaitu harta benda, harta yang nyata, harta yang terlihat, harta yang diperoleh. Tuhan Allah sesungguhnya tidak pernah melarang, ini yang perlu kita garis bawahi juga. Tidak pernah melarang jika umatnya, jika orang percaya menjadi kaya dan memiliki harta benda yang banyak. Tuhan tidak pernah melarang. Contoh Alkitab banyak sekali. Ada Abraham, ada Ishak, ada Daud, ada Salomo, ada Nuh, ada Ayub. Bahkan mereka dikatakan beribu-ribu kambing domba, keledai segala macam, kebunnya. Bahkan dikatakan budaknya banyak. Artinya Allah tidak pernah melarang setiap orang percaya atau setiap orang umatnya untuk memiliki harta benda. Itu yang pasti. Tuhan memang menginginkan setiap umatnya untuk hidup sejahtera bersama dengan harta benda. Itu yang pasti. Tetapi yang menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya, kita
tiga ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga lemak dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini yang dilarang, ini yang tidak boleh. Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Artinya harta itu sudah mengikat, harta itu sudah menguasai. Bukan kita yang menguasai, tetapi harta itu yang menguasai. Sekarang faktanya, orang percaya orang Kristen demi mengejar harta, ibadah diabaikan. Saya nggak mau ngomong, tetapi itu fakta. Mari kita belajar. Tuhan Yesus mengingatkan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga dikatakan apa Bapak Ibu? Lemak dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Pasti terjamin, pasti aman, nggak khawatir, nggak resah. Tapi itu mau kita kunci dulu ya. Jangan-jangan udah masih terbuka. Akhirnya lamanya pendeta itu aku lupa. Itu udah dikunci. Tidak boleh tadi kan? Jangan-jangan tadi habis terbuka belum dikunci. Di situ ada emas 10 gram. Bapak Ibu, hari itu mari belajar bersama-sama. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah melarang setiap umatnya hidup berkelimpahan. Kita pun tidak salah kalau kita hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam kemakmuran. Ketika itu tidak mengikat, tidak menguasai dalam kehidupan kita, karena apa? Di mana harta, di situ hati. Apalagi mama, ya. Akhirnya takut meninggalkan rumah. Karena apa? Kekhawatiran sudah membantu. Kegelisahan hati tidak ada lagi apa. Kegelisahan hati itu menguasai begitu keluar dari rumah. Jangan. Akhirnya mengalami hidup tidak berada. Jemaat yang dikasihi Kristus, sekali lagi, Allah tidak pernah melarang umatnya menjadi hidup dalam kelimpahan, hidup di dalam kemakmuran. Dan setiap orang percaya tidak ada yang salah untuk hidup menjadi makmur atau kekelimpahan, asal tidak dikuasai oleh akan harta. Bahkan ada janji berkat yang dinyatakan, yang diberikan, yang dipastikan akan dinyatakan oleh Allah bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap umatnya yang percaya kepada Kristus. Nanti akan saya baca. Di mana Bapak Ibu? Setiap minggu dibaca. Kalau mau persembahan itu loh. Orang yang menabur sedikit akan menabur sedikit, orang yang menabur banyak akan menabur banyak. Kayaknya lupa. Mari kita buka 2 Korintus supaya kita lupa. 2 Korintus 9 ayat 9 ayat 6 sampai dengan 11. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ke 11. Tapi nggak usah dari ayat 6. Mari Bapak Ibu perhatikan ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat 9, seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan
diperkaya dalam segala macam kemuliaan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat Korintus ketika dia menyampaikan bantuan dari jemaat Yerusalem untuk pembangunan bait Allah di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasih Kristus, kalau kita lihat dari ayat 62 Korintus 9 itu, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Artinya Bapak Ibu, Allah menjanjikan untuk memberkati semua, untuk memberkati seluruh umatnya yang mau mendengarkan kebenaran firman Allah, yang mau hidup di dalam kebenaran. Karena itu yang dikatakan di dalam ayat-ayat yang di 2 Korintus 9 ayat 10-11, yang hidup di dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi Kristus, hal yang pertama untuk kita belajar dan renungkan melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan hari ini, untuk memiliki harta yang kekal. Yang pertama, harta benda. Tidak ada yang salah, dan Allah tidak pernah melarang umatnya untuk memiliki harta benda. Bahkan Allah berjanji memberikan kecukupan, kelimpahan, kekayaan dalam setiap orang percaya. Asal ini yang kita sebut, harta itu tidak mengikat, menguasai dalam kehidupan kita. Mari Bapak Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan ini. Jika hari ini, jika saat ini Tuhan percayakan harta benda bagi kita, untuk kita kelola, untuk kita nikmati bersama dengan keluarga kita, mari dengan hikmat daripada kita untuk mengelolanya, untuk menguasai sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, mari renungkan dalam hati, Tuhan, harta benda yang saya punya hari ini, apakah sudah mengikat hati saya? Apakah sudah menguasai hati saya? Jika iya, ampuni saya. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Kita tidak terjerumus seperti di Matius 6 ayat 21, di mana harta di situ hati. Jangan sampai, karena inilah Allah yang akan merusak dalam kehidupan kita. Dan inilah Allah yang akan membuat kita terjerumus jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Segala cara bisa kita lakukan untuk memperoleh harta. Oleh karena hartalah korupsi merajalela. Oleh karena hartalah tipu menipu ada di mana. Oleh karena hartalah sikut menipu di mana. Semua tujuannya adalah harta. Semua tujuannya adalah. Tapi ingat melalui kebenaran firman Tuhan, jangan sampai menguasai hati, jangan sampai mengikat cucu kita dengan harta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, yaitu tentunya yang apa yang menjadi dengan kita, memiliki harta yang kekal. Memiliki harta yang kekal melalui perumpamaan ini, sebagaimana dikatakan, yaitu ada dua orang gambarannya. Yang pertama, yaitu yang melihat kebun, yang melihat ladang. Ternyata setelah dia mengerjakan ladang itu, dia melihat harta karun di situ yang sangat berharga. Mungkin, bukan mungkin. Pertama, dia hanya melihat kebun itu atau ladang itu hanya sekedar berharga, belum berharga, sekedar berharga. Setelah dia mulai mengelolanya, naik menjadi berharga. Setelah dia mengerjakannya, lebih berharga. Setelah lebih dapat menggali, sangat berharga. Setelah sungguh-sungguh menggali akan ladang itu atau kebun itu, ternyata dia menemukan harta yang paling berharga. Jadi prosesnya nggak mudah, Bapak Ibu. Ada perjalanan. Sekedar berharga, lebih berharga, sangat berharga, paling berharga. Paling berharga ini dimana dikatakan? Harta dan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Setelah dia tahu ada di situ harta
Jika hari ini kau dengar perkataanku, jangan keraskan hatimu. Ketika saya ngomong, betul saya sudah merasakan. Dan saya bilang, inilah hal yang paling berharga bagi saya. Dan hari ini saya mengambil keputusan. Saya masuk sekolah teologi Bapak Ibu, umur 24 tahun, bukan umur yang muda. Saya masuk sekolah teologi umur 24. Ketika ada anak-anak kita yang mau mengambil bagian dalam kehidupan untuk sekolah teologi, jangan bilang umur kau sudah tua. Jangan pernah. Karena kita tidak pernah tahu panggilan itu. Karena itulah panggilan paling berharga. Dan yang seangkatan dengan saya Bapak Ibu, ketika kami sekolah teologi diberikan hidup di Solo, seangkatan saya Bapak Ibu tahu sudah punya cucu. Saya pikir saya yang paling tua di tingkat pertama semester pertama. Ternyata tidak. Dari situ membuat panggilan saya itu Bapak inilah harta yang paling berharga. Dan saya akan tinggalkan semua. Tuhan berikan pengharapan, kekuatan, penghiburan melalui seorang bapak yang sudah punya cucu mau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Dan dia katakan ini harta yang paling berharga dalam hidup saya. Ketika saya mendengar panggilan itu, panggilan Bapak ini seorang pekerja pembangunan tidak ragu untuk meninggalkan, untuk menjual seluruh harta benda untuk mendapatkan harta karun yang berada di dalam kebun. Bapak Ibu, pertanyaan, sudahkah kita menemukan harta yang paling berharga dalam hidup? Itu gambaran yang pertama mengenai kerajaan surga. Gambaran yang kedua dikatakan ayat 45. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dia menemukan satu mutiara yang paling berharga dalam hidupnya. Dan dia pun mengatakan di sini, pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli akan mutiara. Maka itu yang dikasih Kristus. Begitu berharganya kerajaan surga, sehingga setiap orang percaya bersedia meninggalkan semua harta miliknya untuk masuk, untuk menjadi bagian dari kerajaan surga. Pertanyaannya, apa yang masih mengikat dalam hidup kita sehingga kita tidak menjadi bagian dari kerajaan surga? Pekerjaan kita, aktivitas kita, hati-hati, rutinitas kita bisa meninggalkan harta kita, yaitu harta yang paling dekat, harta yang paling berharga. Kadang-kala kita tidak sadar sudah diberdaya oleh karena rutinitas kita. Tanggung minggulah hari ini apa? Tuhan tahu hati saya. Kita selalu diberdaya dengan Tuhan. Karena sesungguhnya itu tidak ada gunanya benar. Sebenarnya kita sedang berdaya. Hati-hati Bapak. Pekerjaan saya tanggungan. Dikit lagi. Bentarlah. Minggu depan lah. Hati-hati. Bapak Ibu yang Kristus. Kerjaan surga. Tuhan Yesus memberikan perubahan seperti harta karun atau mutiara yang berharga. Kedua, pribadi ini dengan sukarela, dengan segenap hati, dengan keikhlasan menjual seluruh harta bendanya untuk memiliki harta yang paling berharga dalam hidup. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu harta yang berharga. Tuhan Yesus sudah membayar semua dengan kematian yang di kayu salib. Bahkan dikatakan lunas. Dia bayar untuk membawa kita memiliki harta yang berharga, untuk menjadikan kita, untuk menyelamatkan kita menjadi bagian daripada kerajaan surga, menjadi daripada bagian akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, memiliki harta yang tetap adalah harta Allah yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Harta benda yang kita miliki Bapak Ibu, kalau Tuhan
hancur semua. Beberapa waktu yang lalu di daerah Cirebon rumah yang mewah terbakar, sekian per detik hilang harta bendanya. Mungkin lagi sakit penyakit, banyak cara Tuhan bisa mengambil harta benda kita. Tetapi Tuhan Yesus memberikan jaminan, kumpulkanlah dalam harta di surga dan di surga dengan dan apa? Dan karena tidak ada di sana, pencuri pun tidak. Artinya ada jaminan keselamatan, ada jaminan keamanan, ada jaminan damai sejahtera yang Tuhan nyatakan bagi kita. Pertanyaan Anda, adakah jaminan bagi kita kalau kita memiliki harta untuk hidup kita tenang, untuk hidup kita damai sejahtera, untuk hidup kita bahagia? Contoh ilustrasi, ketika saya masih gadis, ketika saya masih berpacaran dengan Pak Hari, waktu itu saya disuruh Pak Hari menghubungi. Ketika kami berkirim surat, karena di 2020 itu HP masih HP yang sangat berharga sekali. Kami berkirim surat. Satu ketika surat saya katakan seperti ini, Mas, besok kalau kita nikah, aku tidak mau beli plastik. Ideal kan? Mas, besok kalau kita nikah, aku tidak mau beli plastik, aku mau yang keramik. Waktu itu Pak Hari bilang begini, Dek, hamba Tuhan ketika itu bla 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 bla. Saya diam. Ketika kami sudah menikah di Jawa Timur, saya bilang sama mertua saya, Ma, tolong bilang sama Mas Yoyo, yang adalah nama Pak Hari. Ma, tolong bilang sama Mas Yoyo, aku pulang ke Sumatera, aku tidak mau beli plastik. Karena saya mau yang berharga. Bagi saya beli plastik itu tidak berharga. Tetapi hari ini berharga. Mengapa? Ketika saya punya anak kecil, kalau saya pakai keramik, nangis darah lah saya. Karena mama beli plastik, aman dia tidak akan pecah. Hari ini berharga. Bapak Ibu yang ilustrasi sederhana. Ilustrasinya di mana Bapak Ibu? Ketika kita itu menganggap berharga, tetapi berharga kita tidak berharga. Sekarang pertanyaannya, apa yang berharga dalam diri kita, tetapi itu sebenarnya tidak berharga di hadapan Tuhan, dan kita menjadi kehilangan harta yang paling berharga. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, semangat saudara-saudara, apa yang masih menghadapi kita sehingga menghalangi kita untuk tidak masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk tidak masuk menjadi bagian dari kebenaran firman. Mari melalui kebenaran firman memiliki harta yang tetap adalah harta rohani dan menjadi warisan yang paling berharga, dan menjadi harta yang paling berharga yang akan kita wariskan kepada anak cucu nanti yang akan. Mari melalui kebenaran firman Tuhan pada siang nanti kita belajar bersama-sama. Pertanyaan kita, harta apa yang masih meninggal dalam hati kita sehingga menghalangi kita untuk tidak melakukan harta yang Allah. Pertanyaan yang kedua, maukah kita meninggalkan harta kita itu untuk mendapatkan harta yang paling berharga? Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada saat siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kami boleh belajar dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan untuk kami menjadi bagian daripada kerajaan Allah, menjadi bagian daripada kebenaran. Tuhan, berikan kami kemampuan daripada-Mu, hikmat daripada-Mu, untuk dimampukan menanggalkan segala sesuatu yang menjadi penghalang bagi kami, untuk tidak kami masuk di dalam kerajaan Allah, untuk kami tidak dapat
dengan iman ini kami boleh menanamkannya di dalam hati kami, sehingga kami senantiasa berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah meliputi memampukan kami untuk senantiasa dengar-dengaran akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami rindu bersama-sama berdoa ya Bapa, terkhusus untuk persiapan kami di dalam Natal tahun 2023. Bersyukur untuk panitia Natal yang sudah terbentuk. Engkau memberikan kesehatan di dalam mempersiapkan baik untuk acara ibadah maupun acara perayaan. Tuhan memberkati segala kebutuhannya. Tuhan memberkati segala dana yang kami perlukan ya Bapa. Kami percaya dan yakin Engkau akan melimpahi dalam setiap kehidupan kami, akan curahan berkat Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan usaha yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama ya Bapa, bergandengan tangan ya Bapa, sehati ya Bapa, untuk mewujudkan, melaksanakan akan perayaan Natal di tahun 2023. Doa kami untuk Natal sekolah minggu pada tanggal 16 Desember, Tuhan memberkati. Doa kami untuk Natal pemuda pada tanggal 19 September, terkhusus juga untuk Natal umum ya Bapa pada tanggal 21, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk setiap pembicara yang akan diundang, biarlah Engkau menolong memberkati, sehingga setiap firman yang akan disampaikan kami diberkati melalui setiap pembicara yang akan diundang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia daripada Allah memberkati seluruh jemaat-Mu di Kadin Kepahyang dalam setiap usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan, baik yang menjadi pegawai negeri, yang berwira swasta, yang berdagang, yang bertani, bahkan apapun Tuhan yang Tuhan percayakan menjadi sumber berkat bagi kehidupan jemaat-Mu. Tuhan menolong memberkati jemaat-Mu yang ada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan ulurkan tangan kasih setia-Mu, sehingga jemaat-Mu juga boleh berkumpul bersama-sama kami pada waktu yang akan datang untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Allah. Dan kami bersyukur, berdoa untuk saudara-saudara kami sepanjang minggu ini yang merayakan ulang tahun. Doa kami untuk saudara Leonardo Silalani, doa kami untuk Bapak Pendeta Panjaitan, doa kami untuk saudara Wesley Sinaga, doa kami untuk Bapak Ken Panjaitan, bahkan doa kami juga untuk Janet M. Sarani. Begitu juga dengan saudara Bayan Pasaribu ya Bapak. Begitu juga dengan anak kami Simponi Sigalini. Tuhan Yesus menolong memberkati. Bahkan doa kami untuk Bapak Markus Miti, doa kami untuk Bapak Asia Panggalian. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, sukacita daripada Allah Bapa meliputi menaungi setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang hidup ini. Kekuatan kesehatan yang melimpahkan bagi mereka Bapak, sehingga sukacita mereka senantiasa boleh mereka rasakan, dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan atas ucapan syukur mereka di dalam ulang tahun saudara-saudara kami yang Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan kami naikkan di hadapan Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini boleh ambil bagian di dalam beribadah bersekutu bersama-sama. Bapa yang baik, Tuhan tilik hati mereka, Tuhan tilik hati jemaat-Mu. Apa yang dulu tersampaikan di hadapan Tuhan, Engkau hadir dalam hati mereka, Engkau menjamah kehidupan mereka, sehingga jemaat-Mu senantiasa diberkati, diurapi di dalam kehidupan jemaat-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita akan melanjutkan ibadah kita pada hari ini, dan kita akan mempersiapkan persembahan kita. Tetapi mari dengarkan terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan sebagai landasan bagi kita untuk memberi di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang 7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keralaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan bila Tuhan
dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kita berdoa. Demikian. Kiranya Engkau memberkati, berlimpah-limpah dan memperluas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukan firman Tuhan yang telah diberitakan dan terimalah Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, warta bagi kita pada siang hari ini ada beberapa. Yang pertama, atas nama Pembalas Sidang, Majelis dan seluruh jemaat kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Kepayan. Jika ada, berdiri di tempat. Pengumuman yang kedua Bapak Ibu yang Kristus, yaitu hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 ada basar dari Perkantas Bengkulu. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita boleh
boleh mengambil bagian atau kita berpartisipasi untuk dasar dari Ankas. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Kristus, berita duka cita, segenap majelis dan seluruh jemaat Gereja Kepayan mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya orang tua atau ibu dari Bapak Dr. Budi Setiawan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di Medan. Kiranya Tuhan Yesus menganugerahkan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Berkenaan dengan itu, jemaat yang dikasih Tuhan, berkenaan dengan itu, ibadah penghiburan akan diadakan besok Senin tanggal 25 September 2023 di rumah Dr. Budi jam 7 malam. Mari Bapak Ibu, besok kita akan ada penghiburan di keluarga Dr. Budi jam 7 malam. Yang terakhir Bapak Ibu, ini untuk kita semua. Sebagaimana beberapa hari yang lalu di grup jemaat sudah ada dibagi atau di-share mengenai pegawai P3K, pegawai pemerintah pekerja kontrak. Itu ya panjangannya kalau tidak salah, pegawai pemerintah pekerja kontrak P3K. Dibuka formasi untuk guru agama Kristen sebanyak 13 orang, satu untuk disabilitas. Bapak Ibu, saya mau katakan ini luar biasa untuk tingkat kabupaten. Oleh karena itu, kalau ada saudara-saudara kita yang latar belakang pendidikan guru agama Kristen, mari kita tuntun, mari kita arahkan, mari kita ajak, karena ini adalah peluang yang sangat berharga. Sekali lagi Bapak Ibu, ingat ada program khusus di Kabupaten Kepayan untuk formasi guru agama